Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi ilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maha suci Allah yang maha melihat setiap lintasan pemikiran hamba-hambanya, yang maha mengetahui dan memantau semua hamba yang sedang dipikirkan hamba-hambanya, maha mengetahui jumlah hari-hari yang tersisa bagi setiap hambanya dengan kehendaknya, maha mengetahui jumlah nafas hambanya sejak dilahirkan hingga ia wafat. Dan kita semua buta akan hal itu semua. Tidak tahu berapa jumlah siang yang tersisa dalam hidup kita dan berapa jumlah malam yang tersisa. Tidak tahu berapa jumlah nafas kita yang sudah lewat dan yang sudah tersisa. Tidak tahu pula kapan akan berakhir nafas kita. Semoga di dalam puncak kemuliaan husnul khatimah. Maha suci Allah yang maha mensucikan hamba-hambanya. Diberikanlah pelbagai banyak ibadah, diberikanlah sedemikian banyak bentuk-bentuk amal zahir dan batin, agar kita sampai kepada kehidupan yang abadi dalam kebahagiaan, jauh dari abadi dalam kesulitan dan kepedihan. Maka kehidupan dunia dan setiap nafas kita terus tiada henti-hentinya dicatat oleh mungkar dan nakir. Jika kita berniat baik, maka sudah ditulis satu pahalanya. Sudah azam untuk berniat baik, sudah mulai bersiap-siap berniat baik, sudah ditulis pahalanya sebelum dia berbuat. Jika ia jadi memperbuatnya, dikalikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jika seorang berniat buruk, belum dituliskan dosanya kecuali setelah ia melakukannya. Hadirin hadirat, dan hanya dengan satu saja dosa tidak dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat ataupun lebih. Disinilah makna keadilan Allah yang maha adil dengan kebijaksanaan yang lemah lembut dan indah. Kalau kebijaksanaan atau keadilan makhluk, maka tentulah keputusannya satu dosa, satu pahala. Tapi keadilan dari Sang Maha Pengasih dan Penyayang, satu perbuatan dosa 10 hingga 700 kali lipat untuk perbuatan pahala. Jika hamba niat berbuat buruk, jangan tulis dulu. Jika ia sudah memperbuatnya, maka tulis satu dosa. Jika ia berniat baik, tulis 10 daripada. Jika ia berniat baik, tulis satu pahala. Jika ia berniat buruk, tulis 10 kali lipat dari pahala yang ia perbuat, hingga 700 kali lipat dan lebih tergantung agungnya niatnya dan masyhadnya. Hadir di tempat ini minimal 10 kali lipat pahala daripada hadir di majlis ini yang kita dapatkan.
bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berzikir dan lainnya, dikalikan paling sedikit 10 kali lipat dan bisa mencapai 700 kali lipat dan lebih dengan kehendak Allah Sang Maha Adil dengan kelembutan yang telah berfirman dalam hadis qudsi, rahmati taghlubu ghadabi, kelembutanku melebihi daripada kemurkaanku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka apalah yang menahan kita dari banyaknya dosa dan perbuatan yang tidak dimuliakan Allah, bahkan dihinakan Allah, hingga kita memperbuatnya dan kita menghindari apa yang diperintah Allah, sebagian lagi kita melakukan apa yang dilarang Allah, dan kita tidak memperbuat apa yang diperintah Allah. Sedangkan Allah sudah sedemikian lembutnya dan berkasih sayang, bahkan bagi mereka yang sudah terlambat, sudah banyak berbuat dosa. Tadi kita dengar dari guru kita Syekh Ridwan Al-Amili, Mantanullah bih, demikian kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, wafat dalam husnul khatimah, walaupun dia banyak berbuat dosa sebelumnya karena keberkahan hadir di majlis zikir. Tentunya kehadiran di majlis zikir bukan berarti menutup semua dosa dan tidak perlu ibadah lainnya. Justru kehadiran di majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat membangkitkan keinginan kita untuk semakin berbuat baik dan melemahkan keinginan kita untuk berbuat yang buruk. Maka semakin dekat kepada Al-Qarib Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, pada bulan ini, bulan Jumadil Ula, Jumadil Awal, kita mengingat peristiwa tahun 8 Hijriah, kejadian perang Mu'tah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 3.000 pasukan. Riwayat yang kita baca, merintahkan pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, diperintahkan lewat dijelaskan dalam surah An-Nisa, 3.000 muslimin untuk mengarah kepada Mu'tah, wilayah Mu'tah, masuk wilayah ujung Syam, sekarang masuk wilayah negeri Jordan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, guru mulia kita Musnid Al-Bilal Habib Umar bin Hafid, 3 hari yang lalu saya dengar kabar beliau sudah berangkat ke Jordan untuk menghadiri haul Imam Ja'far bin Abi Thalib. Hadirin hadirat, yaitu di wilayah Mu'tah, kira-kira 3-4 jam dari Amman, Jordan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 3.000 pasukan muslimin keluar, dan Rasul bersabda, jika Zaid bin Harithah terluka parah atau wafat syahid, maka bendera panji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipegang kepemimpinannya oleh sang pemimpin pegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Jika Ja'far terkena, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu Allah. Hadirin hadirat, berangkatlah 3.000 pasukan ini, dan ketika mereka
berpisah meninggalkan benteng Madinah, benteng kota, pintu kota Madinah, diiringi oleh para sahabat yang tidak berangkat dan diiringi oleh Rasulullah SAW yang juga tidak berangkat. Maka berangkatlah 3.000 pasukan ini. Abdullah bin Rawahah lari lagi kembali dengan kudanya. Maka orang-orang melihatnya aneh, karena melarikan diri atau mundur balik dalam jihad adalah hal yang sangat tercela dan terhina. Maka ia lari lagi kembali, turun dari kudanya dan mendekati Rasul dan memeluk Nabi dan menciumi Rasulullah SAW. Pamit kepada Rasul SAW, lalu ia kembali ke kudanya dan kembali menyusul pasukan. Para sahabat bertanya bahwa kenapa engkau kembali wahai Abdullah bin Rawahah? Nyamperin Rasulullah SAW, kupeluk dan kucium. Kenapa? Karena aku punya firasat bahwa aku tidak kembali ke Madinatul Munawwarah. Aku akan mati syahid di medan Mu'tah. Maka berangkatlah mereka sampai ke satu tempat, kalau tidak salah disebut Balqa. Maka menanti dan mengirim utusan untuk melihat dan memantau kekuatan pasukan Romawi dari Heraklius yang sedang merapat di pantai untuk menuju medan Mu'tah. Maka di saat itu hadirin hadirat dilaporkan, ini 3.000 pasukan muslimin, dilaporkan pasukan Romawi lengkap dengan kuda, baju besi dan senjatanya berjumlah 100.000, diikuti dengan kabilah-kabilah lainnya yang juga memusuhi Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat berselisih. Satu mengatakan, gimana ini jumlah kita 3.000 ngadepin 100.000 lebih, kira-kira satu orang harus menghadapi 33 orang atau lebih. Kita kirim surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang mesti kita perbuat, terus maju atau kita mundur. Satu berkata, betul, kirim kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi minta saja pasukan tambahan. Berkata Abdullah bin Rawahah, kita ini berangkat bukan untuk kalah, bukan untuk menang, tapi untuk perintah Rasulullah SAW, mati syahid atau pulang dengan kemenangan. Maka semua sahabat diam, maka mereka pun berangkat meneruskan perjalanan, bertemu di medan Mu'tah dengan 100.000 pasukan Romawi dan kabilah-kabilah lain. Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu warḍah memegang panji peperangan yang pertama, maju terus menyerang, menghantam semampunya. Belum sampai waktu duha, ia telah jatuh terbunuh dan segera panji diambil oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sebagaimana perintah Rasulullah. Kalau Zaid bin Harithah terkena, Ja'far bin Abi Thalib yang memimpin pasukan. Maka bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib dan dia terus maju menghantam lagi. Sayyidina Ja'far seorang yang sangat jago, sangat hebat dalam peperangan. Tidak ada yang mendekat dari pasukan Romawi
atau pasukan-pasukan yang datang dari kabilah-kabilah Quraisy lainnya mendekat kecuali terlempar kepalanya. Kepala-kepala mereka terlempar ke sana kemari karena hebatnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka orang-orang Romawi bingung menghadapi pemimpin yang satu ini, tidak bisa diserang. Akhirnya mereka berikan jebakan, buka jalan sampai dia menuju ke tengah-tengah kita. Maka Sayyidina Ja'far diberi kesempatan maju dan maju terus sampai ke tengah-tengah, ditutup, dikerubuti 100.000 pasukan Romawi dan kabilah-kabilah lainnya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib terus berputar dengan pedangnya, maka tetap tidak ada yang mendekat kecuali kepalanya terlempar dari badan. Maka mereka mengambil siasat lagi, mundur semuanya menjauh, hanya melempari dengan panah dan tombak dari kejauhan. Tidak bisa diserang oleh Sayyidina Ja'far. Dari seluruh penjuru ia menerima lemparan panah dan lemparan tombak besi, dan Sayyidina Ja'far terus berputar untuk terus menangkis seluruh serangan. Tidak ada satu panah pun yang mengenai dadanya atau tubuhnya di bagian depan, karena ia selalu berhasil menangkisnya, tapi tidak bisa menghindari serangan yang datang ke arah punggungnya dan belakang tubuhnya. Maka di saat itu Sayyidina Ja'far mulai mencari Sayyidina Abdullah bin Rawahah, sebagaimana perintah Rasul kalau Ja'far kena maka Abdullah bin Rawahah. Ia melihat karena sudah mulai lemah, di sini disebutkan bid'ah wa tis'i, panah orangnya, yaitu anak panah dan tombak yang memenuhi tubuhnya Ja'far bin Abi Thalib sekitar 99 atau 97 bid'ah, itu antara 3 dan 9. Sebagian meriwayatkan 99 tombak dan panah yang menancap di belakang tubuh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia masih tegak di atas kudanya dengan bendera Muhammad. Cuma dia melihat dia sudah dijebak, baru sadar bahwa dia di tengah-tengah pasukan Romawi, pasukan Muslimin jauh. Abdullah bin Rawahah jauh, mau menyerahkan bendera, karena dia sudah tidak mampu lagi, merasa tubuhnya dan dirinya semakin lemah. Namun karena semangatnya dia teruskan perjuangan, pasukan Romawi lihat sudah lemah ini, mulai didekati, dikerubuti dengan serangan pedang. Maka dipotonglah tangan salah satu daripada tangannya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Maka beliau tidak mau melepaskan bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau melepaskan pedangnya, maka bendera itu diapit di tangannya yang terpotong sampai ke siku, diapit, tetap panji tegak dan tetap pedang di tangannya. Dan dia terus lagi berperang sampai kudanya terjatuh, kudanya roboh, sudah kehabisan kekuatan karena banyaknya serangan. Maka ia dengan berjalan kaki, dalam setelah riwayat ia tetap di atas kudanya, yang diserang hanya dirinya. Ditebas lagi tangan kanannya, maka ia harus memilih melepaskan pedang atau bagaimana, melepaskan panji Rasulullah. Yang memilih melepaskan pedang, tidak mau, dan dengan melepaskan panji Rasulullah SAW, ia mengambilnya dengan kedua tangannya yang sudah putus sampai siku, tetap memeluk panji Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Rawahah baru sadar, mana ini pemimpin Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, di mana beliau? Di tengah-tengah orang Quraisy, 100.000 orang. Maka ia pun merangsak maju dan menyerbu dengan muslimin. Terlihatlah hal yang sangat menyedihkan dan mengiris hati.
Dalam salah satu riwayat, Sayyidina Ja'far tetap di atas kudanya memeluk panji Rasulullah, namun kepalanya sudah ditebas dan sudah jatuh. Tubuh tanpa kepala dan tanpa nyawa itu tetap tegak di atas kudanya, memegang panji Rasulullah, memeluknya dengan kedua tangan yang sudah terpotong. Ketika bendera diambil, maka tubuh itu rela jatuh ke bumi. Tubuhnya tidak rela panji Rasulullah terkena bumi. Maka diambil oleh Abdullah bin Rawahah, diteruskan peperangan. Tidak lama Abdullah bin Rawahah berwafat. Tapi sudah lumayan keadaan. Sudah banyak hantaman dari Sayyidina Zaid bin Harithah yang memimpin peperangan, diteruskan Sayyidina Ja'far, diteruskan Abdullah bin Rawahah. Sudah cukup hebat perbuatan mereka. Sekarang tidak ada pimpin. Abdullah bin Rawahah sudah wafat. Tiga-tiganya yang disebut Rasul sudah wafat semua. Mereka saling pandang, maka dilihatlah Khalid bin Walid. Engkau ahli strategi perang. Kata Khalid bin Walid, tidak punya perintah. Tidak ada perintah Rasul untuk aku tidak akan memimpin. Maka berkata, tidak ada yang lain kecuali engkau. Maka Khalid bin Walid pun memegang panji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan strategi perangnya dan juga dengan kekuatan yang sudah dihantam oleh 3 pemimpin pasukan sebelumnya. Khalid bin Walid berhasil mendesak pasukan Romawi dengan strategi perang yang hebat. Sana menyerang, sini mundur, sini pura-pura lari, nanti balik lempar dengan panah, sana dengan tombak, sana terus dia berbuat seperti itu dengan strategi sampai mundur pasukan Romawi dan mundur juga pasukan-pasukan kabilah Quraisy ini semuanya mulai mundur dan mulai pecah belah. Khalid bin Walid berkata, cukup, ulang. Teruskan, kita habisi, tinggal habisin. Mereka udah terus mundur, terdesak. Khalid bin Walid, dia ada punya sahabat pada Rasulullah SAW. Dia berkata, tidak ada perintah aku memimpin peperangan ini. Ulang. Maka dia pun ulang dengan pasukan yang tersisa. Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu semuanya dimakamkan di Medan Mu'tah yang sampai sekarang masih ada makam-makamnya di Medan Mu'tah. Saya pernah ziarah ke sana tahun 2000 kapan itu? Yang waktu kejadian WTC, kebetulan saya sudah di Jordan. Mau masuk ke Yaman nggak bisa karena Yaman ditutup dari WNA karena kejadian WTC. Saat itu saya di Yordan, sebulan bertahan di Yordan, nggak bisa masuk ke Yaman karena kejadian WTC. Lupa tahun berapa itu. Maka berangkat sempat ziarah ke Medan Mu'tah dan ditunjukkan satu lapangan luas, dikatakan ini Medan Mu'tah. Tapi di tengahnya ada Universitas Mu'tah. Dikatakan oleh para penduduk di situ, ini kira-kira anak-anak yang 10 tahun yang lalu sudah ada dan sudah bisa mengingat, mereka pasti masih ingat. Karena sebelum universitas ini dibangun, Universitas Mu'tah, setiap hari Jumat subuh, selepas salat subuh terdengar suara gemerincing beradunya senjata dan teriakan-teriakan kesakitan dan teriakan-teriakan Allahu Akbar. Setiap Jumat subuh sampai dibangun Universitas Mu'tah, suara itu tidak ada lagi. Jika dia bertarakan kepada saya, jika Bapak tanya kepada orang-orang sini, semua pemuda di sini yang 10 tahun yang lalu masih di sini, mereka pasti masih ingat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya bilang tidak ada yang merekamnya saya. Ya, suara-suara itu terus bergema dari 14 abad yang silam. Lambang dakwah Sayyidina Muhammad SAW tidak akan pernah runtuh.
Hadirin hadirat mereka berpulang. Rasulullah SAW ketika dalam peperangan, Rasul sedang duduk bersama para sahabat di Madinah. Lalu terdiam. Zaid bin Harithah syahid Rasul. Lalu beliau bicara lagi. Lalu berubah wajahnya. Dia berkata, "Musibah Ja'far." Ja'far benar. Perubahan wajahnya adalah mungkin menyaksikan bagaimana keadaan wafatnya Sayyidina Ja'far yang kedua tangannya terputus dan kepalanya dipenggal dengan 99 tombak dan anak-anak di belakang tubuhnya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu Nabi SAW bersabda, "Allah bin Rawahah terkena syahid." Lalu Nabi SAW terdiam dan menjawab, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Maka Nabi SAW berkata, "Atasmu salam wahai Ja'far." Ada apa ya Rasulullah? Ja'far bin Abi Thalib diberi 2 sayap indah oleh Allah sebagai ganti kedua tangannya, sedang dibawa oleh para malaikat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengucap salam pamit pada aku, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Aku menjawabnya, "Waalaikumsalam ya Ja'far." Hadirin hadirat, maka Rasulullah SAW berkata, "Mana keluarga Ja'far bin Abi Thalib? Aku akan mendatanginya. Isna'u ta'am li Ja'far." Buat masakan kalian, semuanya kalian masak makanan untuk keluarga Ja'far, karena keluarganya banyak, keluarganya nanti disibukkan dengan banyaknya tamu. Ini dalilnya bahwa tahlilan itu boleh dengan makanan. Justru jangan dibalik maknanya. Sekarang kan dibalik maknanya. Buktinya Sayyidina Ja'far aja Rasulullah SAW suruh bilang orang-orang bikin makanan. Jangan mereka disibukkan. Disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan tamu. Tamu datang disuruh isna'u ta'aman. Kalian ramai-ramai bikin makanan. Untuk berapa orang? Sayyidina Ja'far punya 2 anak dan 1 istri. Kalau dibilang kalian, kenapa enggak cukup dengan istrinya Rasul? Satu dari sahabat, kau kirim makanan ke rumahnya keluarga Ja'far ya, karena dia mungkin nanti banyak tamu, nggak bisa masak. Kalau rame-rame disuruh masak, berarti buat apa? Buat makannya para tamu yang datang. Jadi hadirat, justru ini dalil yang sahih dan sahih bahwa tahlilan sunnah Sayyidina Muhammad. Itu sahabat kumpul makan di situ, minum di situ, di tempat keluarga jenazah. Apa cuma ngobrol dan bercanda? Tentunya zikir, tentunya membaca Al-Quran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab dijelaskan di dalam oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Dia berkata, kutemukan riwayat yang sahih bahwa ketika Sayyidina Umar sudah dalam keadaan sakaratul maut, dia berkata kepada salah seorang di antara sahabatnya, dia berkata, "Buatkan makanan selama 3 hari untuk tamu-tamu." Jadi tahlilan itu jangan dibilang bid'ah, itu sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Makan makanan yang disediakan oleh yang wafat, kalau ada syukur itu sunnah, kalau nggak ada ya bagusnya kita ikut bawa makanan juga, atau bawa hadiah, atau bawa amplop atau apalah untuk meringankan beban keluarga yang wafat. Tapi makan makanan di situ tidak ada larangannya demi Allah, karena telah diperbuat oleh Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan, kita lanjutkan kejadian Mu'tah ini tahun 8 Hijriah. Ini sekarang Jumadil Ula 8 Hijriah. Waktu kita untuk terus berjihad tidak berhenti, tapi jihad yang berbeda sebagaimana saya sampaikan tadi. Apa?
bahwa bentuk ibadah itu bukan satu, bukan cuma jihad doang. Kita sekarang layak jihad para pecinta Nabi Muhammad SAW, tapi menyelamatkan umat. Dan yang lebih dahulu dan lebih utama bukan menyelamatkan umat dari tebasan senjata, tapi menyelamatkan umat dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu jihad kita yang sekarang tabah dan bersabar. Kalau seandainya kalian ngajak temanmu ke majelis taklim lalu dikecoh, atau pakai pakaian sunnah lalu diejek, nah itu jihad nafs, ya, jihad dengan hawa nafsu kita untuk menghindari hal-hal yang dimurkai Allah dan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat, jangan repot-repot bikin jihad ke sono ke sini, dalam rumah kita sendiri banyak hal-hal yang barangkali mungkar tapi kita membiarkannya. Masih banyak muslimin yang tidak sholat 5 waktu. Ini negeri muslimin terbesar di muka bumi. Kalau keadaannya gini, gimana negeri yang lain? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak yang orang yang masih tidak puasa Ramadan, banyak orang yang masih belum melakukan zakat, karena zakat cuma bukan satu, yang diajarkan cuma satu, sisanya digunting. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak orang-orang yang terjebak dalam kemaksiatan dan dosa. Ini menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah lebih besar dari menyelamatkan mereka daripada hidupnya di dunia. Karena kalau wafatnya syahid, selamat mereka. Tidak dihisab, masuk surga. Oh, jadi beri aja bepol itu. Bukan begitu. Pikirkan wilayah kita dulu baru keluar. Rasul SAW pindah ke Madinah dan tidak keluar dari Madinah sebelum Muslim sudah berjalan, Islam sudah berjalan di Madinah, baru keluar. Wilayah kita dulu. Kalau kita yang di Jakarta, di streaming website secara langsung disaksikan oleh banyak saudara-saudari kita di wilayah-wilayah, bahkan di luar negeri dan dimanapun bisa dilihat langsung, karena ini streaming secara langsung dari www.majelisrasulullah.org. Kita lihatkan wilayah kita dulu, saudara, teman, kerabat. Kalau misalnya aduh sulit, ya yang bisa aja. Kerabat saya orang-orang yang keras, ya sudah teman-teman saya, teman-teman saya, ya sudah mungkin adikmu, mungkin ayahmu, mungkin ibumu, barangkali adikmu, kakakmu, barangkali ya sholat subuh, dibangunin sholat subuh. Anak-anak kecil mulai dididik sholat subuh, tiap subuh dibangunkan untuk minum susu. Bukan untuk sholat, yang masih kecil misalnya. Makanya dia sudah terbiasa bangun subuh. Dibangunkan anaknya mau usia 4-5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ayo, azan. Dia jadi azan. Hadirin hadirat, perindah rumah kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita meneruskan apa yang diminta oleh guru mulia kita, Muslim Jalal bin Muhammad bin Salim bin Hafid, untuk membaca kitab Risalah Jami'ah. Kitabnya harganya 2 juta rupiah. Ya. Lebih ilmu dihargai semua dunia dan sisinya enggak. Ya, harganya enggak tahu saya berapa dijualnya. Kalau nggak salah 2 juta itu 2.000. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cuma kita mau mensyaratkan kalimat per kalimat. Nanti kalau sudah masuk ke bagian yang agak rumit, saya tidak akan terlalu mendetail dalam mensyaratkannya, karena nanti kalian bingung. Kan kita datang ke sini mau tenang, mau pulang dengan ketenangan, kesejukan dan tambahan ilmu, bukan pulang tambah pusing, tambah ruwet dengan permasalahan. Jadi kita masih dalam kalimat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin.
Kita kemarin sudah menjelaskan masalah Sayyidina dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan teruskan. Kemarin kan belum selesai. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, ayo sekarang setiap nama Nabi, setiap huruf abjad Arabiyah itu mempunyai masing-masing nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada padanya. Setiap huruf abjad bahasa Arab, ya, dari mulai alif sampai ya, semuanya ada nama Nabi Muhammad SAW. Ayo, yang kemarin huruf alif apa? Amin, Al-Amin, yang orang yang sangat ibadah, yang sangat amanah, sudah dijelaskan. Huruf ba apa? Basan, orang yang banyak tersenyum. Banyak, ada lagi dan lagi, dan kita nggak bisa bahas terlalu banyak karena waktu. Tak apa, tapi ya banyak lagi, tapi kita ambil satu saja. Sa apa? Sabit, yang menguatkan, yang memancang dan menguatkan agama ini pada kita. Sabit, dan beliau memancangkan agama ini di masa hidupnya, dan setelah wafatnya pancang-pancang dan tiang-tiang penyangga agama ini tetap tegak, yaitu para ulama dan salihin. Sabit, huruf za, habis huruf za, huruf apa? Apa jim? Jamil, indah, banyak lagi, tapi kita ambil satu saja. Habis itu huruf apa? Ha, apa ha? Ali, wah hebat hafalannya. Girang, yang girang Rasulullah SAW paling nama-nama itu Rasulullah SAW. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, apa? Khabir, ya, yang mengabarkan kabar yang paling banyak yang terjadi, yang pernah terjadi, dan yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Yang paling banyak mengabarkannya dari seluruh makhluknya Allah adalah Sayyidina Muhammad SAW. Salah satu nama dari huruf kha-nya adalah Khabir. Ya. Lalu habis kha apa namanya? Da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Banyak lagi dari huruf dal, kita ambil satu saja. Habis itu apa? Zal. Apa zal? Zaki. Zaki itu jenius, cerdas, ya. Banyak lagi, tapi kita ambil satu saja. Setelah itu apa? Ra. Apa ra? Rahufur Rahim. Ya, banyak lagi nama-nama Rasul dari huruf ra, tapi kita ambil satu saja. Rahufur Rahim dinamakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Zai. Apa zai? Ada di sini orangnya tadi. Banyak yang namanya Zaki. Itu yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Muhammad SAW, orang yang Zaki itu suci, bersih, ya, dari segala dosa, dan juga Zaki wa Muzaki. Wa tazakka man yatba'u sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pintar, orang yang bersih, suci, dan tuntunannya mensucikan orang-orang yang lain dari hal yang zahir dan hal yang batin. Hadirin hadirat, memimpin semua orang yang zaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis huruf zai apa? Sin. Apa sin?
Hah? Surat yang Quran itu. Salim, bisa juga siraj, dinamakan oleh Allah SWT. Tadi yang kita bahas pada Selasa kemarin, salim, ya, orang yang selamat dan diberi salam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi salam oleh malaikatul muqarrabin, dan wajib setiap muslim bersalam pada Sayyidina Muhammad. Habis sin apa? Sin apa sin? Syakur. Ya, di negara orang yang paling banyak bersyukur dari seluruh hamba Allah Sayyidina Muhammad SAW. Banyak nama sin dari huruf sin nama Nabi SAW, kita ambil satu saja yang cepat. Habis sin apa? Sad. Apa sad? Sad dibahas belum? Makanya belum. Kemarin buat yang dibahas. Ayo apa sad? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut itu jawab. Beliau adalah orang yang paling bersabar dari semua orang yang penyabar. Lalu yang kemarin sampai situ sudah teruskan. Buat orang yang paling fasih mengucapkan huruf buat adalah Sayyidina Muhammad SAW. Huruf buat itu diambil dari lidahnya di belakang, beda dengan dalim dengan bolin, beda lidahnya ke belakang. Kalau buat bukan zat, kalau seandainya yang habis top itu bukan zat, tapi Zalim juga, tapi lidahnya agak ke depan. Zalim, agak susah nama lahjahnya, tapi mesti dipelajari. Dha dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak, diantaranya duha, cahaya pagi yang indah. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka turun surat Duha, wal laili idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Demi cahaya pagi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan demi malam yang gelap gulita adalah ditafsirkan para mufassir, yaitu hati Nabi yang sedang dalam kegundahan. Karena makna gelap itu adalah bermakna kezaliman dan bermakna juga kesedihan. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah SWT, wa nada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fil dhulumat ini yang dimaksud bukan yang dhulumat kegelapan, tetapi yang dimaksud adalah kesedihan yang sangat. Nabi sangat sedih karena apa? Karena tidak turun ayat, dan lagi tidak ada ayat tidak turun-turun, tidak ada ayat yang berkelanjutan lagi turun. Maka ada seorang yang mengejeknya, seorang wanita mengejeknya, kayaknya sakit, kurang warasmu udah sembuh ya, nggak ada lagi keluar kalimat-kalimat aneh. Hancur hati Rasulullah SAW. Apakah dikutus wahyu dari Allah turun Duha demi Muhammad, dan hatinya yang sedang dalam kesedihan. Wallahi idza saja, ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak memisahmu, Tuhanmu tidak akan menjauhkanmu dan melepaskanmu. Ma wada'aka, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, tidak pula murka ataupun marah kepadamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akhir ayat surah Duha dan surah Duha. Banyak lagi yang lainnya, tapi kita ambil saja satu. Habis Duha apa? Hadirin hadirat,
Ta ini banyak juga, tapi kita ambil saja Tahir. Ya, Tahir adalah salah satu namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagian ulama mengatakan Toha. Ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Ma anzalna al-Qur'ana litashqa. Toha, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diturunkan Al-Qur'an ini kepadamu atau kepada kalian untuk membawa kesusahan. Jadi Toha ini banyak ulama yang mengatakan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Allah, ya Allah ini namanya Zahir, salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Zahir, yang berarti ada wujudnya, terlihat, bukan tidak terlihat. Makna kalimat ini dalam terlihat sebelum segala sesuatu dicipta, sudah dicipta dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir, cahaya. Setelah beliau lahir, zahir juga kelihatan oleh mata. Setelah beliau wafat, masih banyak juga orang yang menjumpai beliau dalam mimpi atau di dalam keadaan bangun dan jaga. Sampai di alam kubur tetap zahir juga, di alam barzakh. Karena riwayat Sahih Bukhari, di antara beberapa banyak riwayat, yang salah satunya adalah ketika orang yang mayit itu masuk ke dalam kubur dan semua orang sudah pergi, datang malaikat dua orang mengatakan, ma ilmuka bihadzal rajul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia orang saleh, maka dia berkata, huwa Muhammad amanna bihi wattaba'na, huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini mukmin, dia bisa jawab, kenal dengan Nabi Muhammad. Dia Muhammad, kami dan beriman kepadanya, mendengar tuntunannya dan mengikutinya. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad. Maka berkata malaikat ini, salihan qad arafna innaka mu'min. Sudah, istirahat wahai orang saleh, kami sudah tahu kau orang yang beriman. Demikian beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari. Di dalam barzakh masih dipertanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiamat, siapa yang paling zahir dari seluruh makhluknya Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah habis doa apa? Habis doa Allah ain. Hadirin hadirat, makna ain di dalam nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ain sendiri, yaitu ainun yang sangat dicintai, hanya disebut qurratul ain. Jadi yang ain itu maknanya dua, banyak atau dua, bukan dua makna, punya makna dua makna dan lebih dalam bahasa Arab. Bisa bermakna mata, tapi dalam bahasa Arab mata itu adalah hal yang paling dicintai. Jadi kalau orang berkata wasatul ain, jadi manzilatuka wasatul ain, apa kedudukanmu di antara kedua mataku, maksudnya sangat dicintai. Ya, itu al-ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai makna-makna yang lain, akan kita bahas insyaallah malam Selasa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi pembahasan kita tentang mata cukup panjang. Sebenarnya mestinya malam ini sudah selesai seluruh nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmat dan kebahagiaan, dan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kepada keluhuran demi keluhuran, melewati hari kita semakin terang benderang dengan cahaya kesejukan, cahaya keimanan, cahaya kebahagiaan, cahaya kesuksesan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin.
dan selalu dalam naungan nama Allah dan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoalah hajat-hajat yang kau inginkan, hajat dunia dan hajat akhirat, hajat zahir dan hajat batin, agar dilimpahkan oleh Allah lebih dari yang kita minta. Ya Allah, ya Allah. Doa-doa kita diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah sedang mengingatmu saat ini karena kau sedang mengingat Allah. Ya Allah, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ya Allah, jika mereka mengingatku di tempat yang banyak, aku mengingat mereka di tempat yang lebih banyak lagi. Ya Allah, ya Allah, pancarkan cahaya namamu ke hati kami, agar hati ini terbit cahaya keindahan, tenang dengan cahaya keindahan, tenang dari segala masalah dengan cahaya keindahan, selesai dari segala kesulitan dengan cahaya keindahan, melewati siang dan malam sisa hidup kami di dunia ini dalam cahaya keindahan, membuka rahasia kebahagiaan, membuka rahasia keluhuran, membuka rahasia samudera segenap anugerah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
kita, Fadilatul Ustaz Allah Syekh Ridwan Al-Amri, dan para ulama, para sepuh sekalian semua, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan Allah SWT. Demikian hadirin kita bersalam kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rabbil Habib alimna al-Fatihah. Allah yaqullahu yarhamuh. يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة فاغفر لنا وله وارحمنا وارحمه وتجاوز عنا وعنه وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا بما أنزلت على رسلك واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا